Oke, dalam video ini ya saya mau bahas tentang artis Hong Kong Jackie Chan ya. Ya mungkin yang era-era sekarang kurang paham siapa sih Jackie Chan. Kalau seumuran saya paling ya udah tahu lah siapa Jackie Chan ya. Eh, Mau sedikit cerita, ingatanku tuh ketika melihat video tentang Jackie Chan ya. Kebersamaanku sama bapakku ketika nonton bioskop ya di salah satu kota Semarang yang judulnya Rushhour ya, yang kerja sama artis Amerika, Catherine siapa itu ya. Nah, seneng lah ingatanku sampai di tahap itu ya, sejauh itu ya. Oke, itu sedikit cerita tentang diriku. Jackie Chan, artis Hong Kong, punya kekayaan 7T ya. Menyumbangkan kekayaan untuk badan amal, tidak diberikan kepada kedua anaknya ya, karena kedua anaknya ini melenceng ya, mungkin ketika bapaknya tenar jadi itu keuangan lancar gitu ya, jadi agak melenceng ya. Ketika sudah tahu anaknya seperti itu, akhirnya si Jackie Chan ini memberikan semua kekayaannya ke badan amal yang ada di Hong Kong ya. Dan kabarnya sih di negara Amerika ya jadi gelandangan ya. Kabar terbarunya seperti itu ya. Karena kedua anaknya ini yang perempuan ya, pelangi alias perempuan sama perempuan. Akhirnya berita terbaru tinggal di kolong jembatan. Terus yang laki-laki narko ya, dan di situ bapaknya pun tidak campur tangan ya. Kita sedikit geser ke negara kita ya. Ada kan anak politisi yang dari Partai Kuning itu ya. Itu bapaknya terpandang ya. Anak dan menantunya terjerumus ke narko ya. Ada lagi dari dunia artis ya, bapaknya punya julukan raja ya. Anaknya juga terjerumus ke narko. Ada juga kan yang ratu juga, itu ratu dangdut, anaknya juga terjerumus narko ya. Begini ya menurut saya ya, ketenaran orang tua itu tidak serta-merta diikuti anaknya ya, atau anaknya mengikuti ketenaran orang tua, itu belum tentu ya. Karena mungkin dari segi pembagian rezeki mungkin pembagian rezeki ya, bapaknya udah kaya lah, anaknya yang itu ya, mungkin seperti itu ya. Makanya di sini kita sebagai orang tua yang mungkin saat ini posisi kita ada yang lagi di atas, ada yang lagi di bawah ya, bekali ilmu, bekali pengalaman, bekali pengetahuan ya. Taruh anak kita tuh di rule-nya ya, di garisnya sesuai karakter, sesuai pola pikir si anak. Jadi orang tua itu bisa menghandle. Ketika anaknya agak melenceng, itu pasti paham. Ini menurut saya ya, saya sudah menerapkan nggak hanya ke anak saya, ke momongan saya juga, ke adik-adik saya juga ya. Ya, ilmu, pengetahuan itu penting. Ya meski terkadang kan ada ya orang tua yang lagi kaya, apapun diberikan demi anak, karena dulu zaman dulu saya tuh susah, sekarang saya punya rezeki, anak saya apapun harus saya beri. No, no, no. Jangan seperti itu. Jangan berpikiran seperti itu. Ya, kita harus berpikir kembali lagi. Kita hidup di dunia ini tuh nggak abadi, ya. Oke, mungkin saat ini contoh saya kaya raya ya. Saya berikan apapun, ketika anak saya tidak meminta, saya berikan, ya. Ketika nanti saya sudah, apa yang akan terjadi pada anak kita? Karena ininya nggak main, ya. Karena ketika orang tuanya masih hidup, berikan apapun yang diingin anak, berikan, ya.
Saya ngomong seperti ini pengalaman hidup, ya. Dulu tuh saya anak orang kaya. Ketika minta sesuatu, nggak diberi, saya sakit. Saya sering sudah ngomong seperti ini. Tapi ketika bapak saya sudah tidak ada, apa yang terjadi? Ya, sempat juga merasakan kehidupan di RSJ, sempat juga dapat sama oknum. Ya, ayolah ubah mindset kalian supaya siapa saja bagi orang tua. Saya dapat masukan, saya melihat banyak ya. Ketika orang tuanya sudah mungkin ekonomi lagi mapan, ada kasus anak-anaknya itu yang nggak tahu. Saya tahu, tapi orang tua nggak tahu, orang tua kandungnya, ya. Ada anaknya yang dapat bully, ya. Sebetulnya mau pindah sekolah karena ingat keadaan orang tuanya yang lagi pas-pasan mau pindah, berpikir nanti dana lagi bagaimana keuangan orang tua. Ada orang yang seperti itu. Anak yang berpikir seperti itu karena ini mencintai orang tuanya. Ada lagi mungkin orang tuanya sudah mapan ya. Apa itu? Masih SMP. Kenalan lewat chat sudah mau lobby ke hotel. Saya pastikan orang tuanya nggak tahu. Ya. Ada lagi. Banyak ini nganu-nganu remaja ini ya. Tapi orang tuanya saya pastikan banyak yang nggak tahu karena sibuk dengan kehidupannya sendiri, ya. Kalau kita bisa mengatur atau menaruh anak kita kepada rule-nya atau garisnya sesuai karakter dan pola pikirnya, ini termasuk aset loh bagi kita nanti ketika sudah tua. Ya. Ada lagi yang kasus seperti ini. Pasang apa itu? Status. Cari cowok royal tidak harus dengan cara mekangkang. Otomatis si anak ini dulu pernah punya cowok royal tapi ini permasalahan remaja-remaja sekarang, tapi kebanyakan para orang itu nggak tahu anaknya baik-baik saja, anaknya fan-fan aja. Kalau di rumah penurut toh, nanti ketika ada kasus di sekolah, orang tua nggak percaya, menyalahkan pihak sekolah. Ya, ini banyak yang terjadi di sekitar kita saat ini. Ya, mungkin cukup dulu ya.